Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School, dan ini adalah kelas yang ke-41. Dan judul pelajaran kali ini adalah Anjuran Setan Terhadap Kebutuhan Manusia. Ayat pertama kita di Matius 4 ayat 4. Matius 4 adalah cerita tentang penggodaan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dituntun oleh Roh ke padang belantara, lalu setan datang untuk mencobai Kristus setelah 40 hari puasa. Keadaan Tuhan Yesus lapar atau sangat lapar. Keadaan ini dialami Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baru saja puasa 40 hari lamanya. Dan masuk akal sekali untuk makan. Jadi, waktu ada yang menganjurkan untuk memenuhi kebutuhan makannya atau kebutuhan makanan jasmani setelah 40 hari puasa, itu sangatlah masuk akal. Tetapi jawaban Tuhan Yesus mengubah pandangan kita tentang sesuatu hal, bahwa anjuran setan di Matius 4 ini untuk mengubah batu menjadi roti sehingga Tuhan Yesus dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, itu tidak masuk akal. Mengapa demikian? Jawab Yesus terhadap penggodaan setan. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Bapa. Dari sudut pandang jawaban Tuhan Yesus, kita dapat melihat yang Tuhan Yesus jawab adalah, "Setan, kamu tidak lengkap dalam mengungkapkan yang saya butuhkan." Artinya kebutuhan manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan jasmani, roti, dan kebutuhan rohani, firman Tuhan. Dan dua kebutuhan itu sama-sama benar dibutuhkan oleh manusia. Tetapi setan hanya menganjurkan satu kebutuhan saja, yaitu kebutuhan jasmani. Artinya, walaupun manusia lapar jasmani, tetap manusia memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan jasmani lapar, tidak bisa hanya menggunakan satu patokan, sudut pandang jasmani saja, tetapi harus melihat dari dua sudut pandang patokan jasmani dan rohani. Kalau kita memakai hanya dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang jasmani, pasti kita akan jatuh terhadap penggodaan setan. Artinya kalau dua kebutuhan ini jalan bersama-sama untuk selalu dipenuhi oleh manusia, saya tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan satu kebutuhan saja kalau ada dua kebutuhan manusia yang selalu ada. Kalau cuma memenuhi satu kebutuhan saja, artinya saya hanya memenuhi 50% dari yang saya butuhkan. Mari kita kembali lagi ke padang belantara. Tuhan Yesus memang mempunyai kebutuhan jasmani setelah puasa 40 hari. Dan anjuran setan sangatlah masuk akal untuk memenuhi kebutuhan jasmani Tuhan Yesus. Dengan jawaban Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan lapar Tuhan Yesus, tidak hanya makanan jasmani yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan lapar Tuhan Yesus, tetapi kebutuhan Tuhan Yesus ini hanya bisa diselesaikan dengan roti dan firman Tuhan. Masalahnya, setan tidak menganjurkan semua yang manusia butuhkan, karena yang keluar dari mulut setan sudah pasti salah. Jadi setan hanya membuat anjuran setengah dari yang sepenuhnya dibutuhkan manusia. Jadi untuk manusia memenuhi kebutuhan jasmani harus berdasarkan firman Tuhan dan makanan jasmani. Tetapi ini tidak berlaku kalau dibalik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rohani saya harus ada makanan jasmani.
Kenapa demikian? Karena ada yang mati walaupun tidak memenuhi kebutuhan jasmani demi mempertahankan atau memperoleh kebutuhan rohaninya. Oleh karena itu, Matius 6 ayat 25 mengatakan, "Yang buat kamu hidup, jangan dikhawatirkan. Jangan khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Bukankah kehidupan ini yang terdiri dari makanan, minuman, pakaian lebih dari makanan, minuman, pakaian yang merupakan bagian dari kehidupan ini? Saya memang perlu makanan, minuman, pakaian, tetapi tidak cukup cuman makanan, minuman, pakaian saja. Karena makanan, minuman, pakaian ini belum lengkap atau tidak cukup. Karena yang dikejar bukan cuma 3 hal tersebut, karena kebutuhan saya juga adalah firman Tuhan. Dan di Matius 4 ayat 11, malaikat datang dan memberi makan Tuhan Yesus. Karena makanan ini adalah kebutuhan Tuhan Yesus. Tapi ingat, tidak cukup hanya makan saja. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang bisa makan, kenapa tidak tadi makannya? Karena walaupun tadi makannya gak ada masalah, karena Tuhan Yesus dalam jam makan karena dia baru puasa 40 hari. Jawabannya adalah karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Di Matius 6 ayat 25, kehidupan kita ini lebih dari makanan. Artinya yang lebih dari makanan yang mendikte saya punya makanan jasmani. Artinya ketika Tuhan Yesus makan di Matius 4 ayat 11, yang menentukan makan Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 11 adalah yang lebih dari makanan. Artinya sebelum Matius 4 ayat 11, yang lebih dari makanan tidak membolehkan Tuhan Yesus untuk makan. Jadi dari satu kebutuhan manusia ada kebutuhan primer dan sekunder. Yang primer adalah kebutuhan yang lebih dari makanan, sedangkan sekunder ini adalah makanan, minuman, pakaian. Apa ini satu kebutuhannya yang terdiri dari primer dan sekunder? Satu itu adalah otak, di mana otak kita terdiri dari higher nature, yaitu di mana kita gunakan frontal lobe kita, dan lower nature, di mana kita menggunakan limbic system kita. Dan yang harus mendikte saya punya keputusan hidup ini adalah higher nature atau frontal lobe. Kata satu ini sama seperti suami dan istri yang adalah satu, one flesh, tetapi otoritasnya dimiliki oleh suami karena suami adalah kepala istri. Jadi di sini ketika kita tahu Matius 4 ayat 4 manusia tidak hidup dari roti saja, artinya manusia ini mau diselamatkan untuk tidak hidup dari lower nature atau limbic system. Atau keputusan memilih manusia itu berdasarkan perasaan, berdasarkan emosi, dan yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita memang ada limbic system, tetapi perasaan, emosi kita, passion itu semua harus didikte oleh frontal lobe atau higher nature atau apa kehendak Bapa. Itulah yang harus mengontrol saya punya selera makan, perasaan, emosi. Karena kita tidak bisa menggunakan limbic system kita tanpa dikonsultasikan kepada higher nature atau kehendak Bapa. Karena limbic system ini adalah kehendak sinful nature. Banyak sekali orang di dunia ini yang menggunakan kehidupannya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi sementara memenuhi kebutuhan jasmani, mereka menyangkal nafas kehidupan firman Tuhan. Seakan-akan nafkah atau kebutuhan jasmani itu lebih dari firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang hanya memberikan waktu sisanya untuk mencari firman Tuhan. Sehingga kebutuhan rohani dinomor duakan ataupun kebutuhan rohani diperlengkapi kalau ada waktu. Banyak orang yang baru mau mencari firman Tuhan ketika dalam kondisi sakit.
Tetapi saat sehat, tidak mau mencari firman Tuhan, malah mencari dunia. Doa kita untuk orang tersebut adalah, saya doakan kamu tidak pernah sembuh. Karena kamu dalam kondisi sehat, malah kamu mencari dunia. Lebih baik kamu dalam kondisi yang tidak pernah sembuh dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kamu masuk dalam kerajaan surga. Nasihat untuk kita semua, mari kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, lalu kita mimpi mau masuk surga. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang tidak bisa tidak hidup tanpa firman Tuhan. Orang yang cinta kebenaran adalah orang yang sangat cinta kebenaran walaupun dagingnya sakit. Siap tinggalkan kerja, siap tinggalkan teman, siap tinggalkan keluarga, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena orang tersebut siap meninggalkan semua karena sudah bertemu dengan apa yang dia cintai. Memang sakit ketika harus kehilangan banyak hal, tetapi tidak sesakit hidup tanpa firman Tuhan. Ingat, untuk mendahulukan firman Tuhan, semuanya harus berdasarkan kasih. 1 John 4 ayat 19, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk meninggalkan semua yang nantinya akan menjadi debu, kita harus lihat kasih Bapa. Dan di 1 Korintus 2 ayat 23, kasih Bapa ini adalah ketika Kristus disalibkan. Kalau kita susah dalam meninggalkan hal dunia, karena tidak ada kasih Bapa dan Anak di dalam diri kita. Karena buktinya ada kasih, Anak siap meninggalkan surga yang sangat mantap. Buktinya kita tidak ada kasih, kita tidak mau tinggalkan hal-hal dunia yang sampah semua. Artinya saya tidak bisa tinggalkan dunia kalau tidak ada the love of God, Kristus yang disalibkan. Pastikan semua ujungnya harus lihat kasih Bapa. Saya harus lihat kasih Bapa. Di mana kalau saya lihat kasih Bapa, saya bisa tinggalkan semua sampah dunia. Jangan menolak pengetahuan tentang Bapamu yang di surga berdasarkan perasaanmu, berdasarkan kamu suka orangnya atau tidak suka orangnya. Karena kalau kita menolak pengetahuan akan Bapa, umat Tuhan binasa. Jadi saudaraku, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Sekarang waktu ini harus digunakan untuk mencari firman Tuhan. Jangan buang-buang waktu, jangan menyita waktu Anda untuk mencari sesuatu yang saya sebenarnya tidak perlu tahu. Tuhan memberkati.